Oke, selamat datang kembali di channel saya. Sekarang kita masih tetap membahas tutorial Microsoft Word. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba untuk mengolah huruf atau kata-kata menjadi tampilannya lebih bagus, sekarang kita akan masuk ke dalam pengolahan paragraf. Oke, langsung saja. Pada dokumen Arya sudah ada satu paragraf. Di toolbar sini ada toolbar paragraf ya, jadi ada macam-macam. Oke, kita coba dari yang untuk rata kanan dan rata kiri. Jadi kalau seperti ini dia posisinya adalah rata kanan dan rata kiri ya. Jadi antara sisi kanan dan sisi kirinya sama. Kalau kita pilih rata kiri, maka yang rata hanya di posisi sebelah kiri, yang sebelah kanannya dia tidak beraturan. Ada lagi yang namanya rata kanan. Pilih tombol ini atau Ctrl R. Nah, dia posisi ratanya adalah di sebelah kanan dari dokumen, yang sebelah kiri tidak beraturan. Selanjutnya ada rata tengah atau Ctrl E ya, jadi posisinya seperti ini. Jadi dia ratanya di tengah antara kiri dan kanan, tidak beraturan, tetapi dia ngambil di senternya sini ya. Oke, kita kembalikan ke rata kanan dan rata kiri. Jadi untuk menggunakan rata kanan dan rata kiri ini, kursornya tinggal disimpan di dalam paragraf yang ingin diubah posisi rata kanan dan rata kiri tadi ya. Lalu ada juga untuk mengatur spasi di sini. Di sini untuk mengatur spasi, yaitu spasi antara baris pertama dan baris kedua. Kalau di sini kita lihat 1,5 artinya 1,5 cm antara spasi yang ada di baris pertama dan baris kedua. Ada juga spasi 2, ini dia lebih lebar ya, spasi kedua, terus 2,5 lebih lebar lagi. Jadi ini teman-teman tinggal diatur saja. Kalau di sini ada add space for before paragraph, artinya dia membuat spasi yang ada sebelum dari paragraf ini. Kalau remove space after paragraph ini, dia menghapus spasi yang ada setelah paragraf ini dibuat. Oke, selanjutnya di sini juga ada untuk tab ya, kalau nggak salah. Jadi kalau kita pencet ini, nah dia semuanya akan lebih ke dalam untuk tab dari paragraf tersebut. Begitu juga sebaliknya di sini untuk mengembalikan. Bisa juga kita menggeser di atas rulernya ini. Ada first line indent, kita tarik, tekan mouse-nya ya, tarik ke tengah. Nah, ini hanya baris atasnya saja. Kalau semuanya kita pilih yang bawah. Jadi kalau kita mau bergeser melalui ini, bisa juga tadi melalui toolbars yang ada di sini, tools yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya di sini ada untuk membuat penomoran. Jadi kalau biasa dalam membuat dokumen itu ada 1, 2, secara otomatis kita menggunakan numbering di sini ya, ataupun ini untuk dalam bentuk ya simbol-simbol bulat ini. Kalau nomor A, B, C, 1, 2 kita pakai ini. Kita kasih contoh. Misalnya setelah ini enter, saya pilih yang ini ya, 1, saya tulis latihan 1. Kalau saya tekan enter, dia otomatis angka 2 nya muncul, latihan 2 ya. Kalau kita enter sekali lagi, dia kembali ke spasi awal. Kalau kita menggunakan simbol, kita pilih yang bulat ini ya. Contoh, kita pilih ini latihan 1, enter.
bedanya yang tadi numbering itu menggunakan nomor huruf, kalau bullet ini menggunakan simbol. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu ada lagi di sini, ini adalah tingkatan dari penomoran tadi. Misalnya nomor 1 terus lebih di enter, lebih ke dalam lagi subnya dari nomor 1 dibuat huruf A, contoh ini ya. Lalu di bawahnya lagi sub dari huruf A ini ada huruf I. Oke, kita coba ya di sini. Misalkan saya hapus dulu. Ini saya buat latihan 1. Sini sub latihan 1. Saya buat lagi sini sub dari sub latihan 1. Oke, kita blok dari atas ke bawah, kita pilih ini tadi. Nanti ini penomorannya 1. Dari sub dari nomor 1 adalah huruf A, sub dari huruf A adalah ini simbol yang ini ya. Pilih ya, jadi kan sesuai ya ini. Yang pertama adalah huruf 1. Oke, kita coba ambil yang dari sub latihan. Kalau ini kita tekan tab atau ini, dia akan menjadi sub dari latihan 1. Kita coba lihat tadi. Nah, ini tadi 1 A I. Nah, coba kalau yang ini kita buat di sub dari latihan 1 ya, dia jadi B. Kalau kita tab sekali lagi, dia menjadi sub dari sub latihan 1. Oke, sudah sesuai ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau ini colornya untuk mewarnai dari paragraf tersebut. Dari satu paragraf kita bisa buat warnanya menggunakan tab color di dalam kotak dialog paragraf ini. Oke, selanjutnya di sini untuk mengurutkan paragraf. Kalau dia banyak sekali paragrafnya, ya, nah ini dia akan mengurutkan secara otomatis ketika blok mulai dari nomor, huruf ya. Begitu juga kebalikannya, bisa urutannya dia otomatis. Oke, kita kembalikan. Nah, di sini juga ada semacam untuk menambah garis ya dalam paragraf. Jadi kalau misalnya satu paragraf ini mau kita buat kotak dialog, ya kita tinggal tambahkan garis di sini. All borders. Kalau setiap barisnya mau ditampilkan dari di dalam garisnya. Atau kalau mau satu kotak, tinggal kita simpan aja kursornya di sini, dia akan membuat garis dalam satu paragraf. Tapi kalau kita blok tadi, dia per baris ya, untuk garisnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait mengolah paragraf di sini pada toolbars paragraf ya. Kita akan lanjut nanti dengan tutorial selanjutnya. Terima kasih.